Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur Bapak Ibu para jamaah Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita kembali berkenan untuk dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pembelajaran bersama kita yang insya Allah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang insya Allah akan dipandu oleh guru kita Ustadz Askar Wardana LC MPD Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk di hadis yang ke-20 yang insya Allah akan membahas tentang sifat malu atau keutamaan malu yang merupakan bagian dari akhlak kita sebagai seorang muslim insya Allah. Baik, sepertinya Ustadz sudah siap untuk memaparkan ilmunya kepada kita semua, dan Bapak Ibu disiapkan catatan-catatannya sehingga apa yang disampaikan bisa kita ikat menjadi ilmu dan kita amalkan insya Allah. Baik Ustadz, tafadhol kita akan memulai kajian kita Ustadz. Jazakumullah khairan, Kang Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kepada kita sekalian limpahan karunia kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersua meskipun secara online, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan setiap detik usia kita ini kita lewati dalam keadaan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tambahan pahala pemberat timbangan mizan kita, kebaikan kita kelak, Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tiada lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti tuntunan ajaran beliau baik dalam ibadah maupun muamalah, dalam akhlak, dalam akidah, dan dalam seluruh bagian kehidupan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an. Yaitu kita masuk pada hadis yang ke-20. Kita masuk pada hadis nomor ke-20. Ya.
Mari kita baca terlebih dahulu matan dari hadis ke-20 ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, wa iyaya was-sami'ina ajma'in, an Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Bajri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Yaitu dari sahabat Abu Mas'ud, ini kunyahnya, nama aslinya adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari, beliau dari kalangan Ansar, Al-Bajri, ya, eh, salah satu yang pernah ikut dalam peperangan Badar. Sebab kalau menurut beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia, artinya dari generasi ke generasi terus disampaikan kepada ya kenabian selanjutnya, generasi selanjutnya. Di antara perkataan kenabian terdahulu yang masih diketahui manusia hingga saat ini, yaitu adalah dalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, maka silahkan berbuat sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis ini meskipun adalah termasuk hadis yang ya, singkat, ya, namun memiliki banyak sekali faidah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan juga memberikan faidah-faidah yang bermanfaat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka di antara faidah yang bisa kita ambil, di antara faedahnya yang pertama adalah yaitu bahwasanya seluruh nabi menyeru kepada kebaikan. Seluruh nabi dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya adalah menyeru kepada kebaikan. Ya. Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya di antara ya ajaran, di antara ucapan perkataan dari nabi-nabi terdahulu yang masih sampai kepada kita saat ini adalah ucapan ini. Kalau kamu tidak malu, ya silakan berbuat sesukamu. Artinya ini adalah ajaran kebaikan tentang pentingnya kita memiliki rasa malu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu ini adalah eh, mendakwahkan, mengajak kaumnya kepada kebaikan-kebaikan. Ya, khususnya kebaikan untuk akhirat manusia. Dan inti dakwah dari seluruh nabi dan rasul itu sama. Ya. Inti dakwah mulai dari ya rasul pertama sampai yang terakhir itu semua inti dakwahnya sama, yaitu mengajak kaumnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada la ilaha illallah. Semua nabi, semua rasul. Ya meskipun mungkin pada masalah-masalah hukum-hukumnya ada perbedaan, ya. Di zaman Nabi Adam misalnya antara saudara kandung masih bisa menikah misalnya, ya. Di zaman-zaman sebelum kita, ya, ghanimah misalnya diharamkan, sedangkan pada umat Islam diperbolehkan, ya. Dan banyak lagi, ya. Ada mungkin perbedaan-perbedaan dalam masalah hukum-hukumnya, syariat-syariatnya mungkin ada perbedaan, ya. Sholatnya mungkin berbeda dengan kita, mungkin umat-umat terdahulu lebih banyak, ya. Sedangkan kita sholat 5 waktu misalnya, ataupun tata caranya mungkin berbeda, ya. Namun, ya seluruh nabi dan rasul inti dakwahnya sama. Ya. Yaitu apa? Mengajak manusia kepada tauhidullah, kepada kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Apa dalilnya? Apa buktinya bahwasanya semua nabi dan rasul itu inti dakwahnya adalah mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf. Ya, silakan dicatat ya bahwasanya semua nabi dan rasul inti dakwahnya sama, yaitu mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan, mengajak kepada la ilaha illallah, semuanya sama. Dalilnya surat Al-A'raf ayat ke-59, ayat ke-65, ayat ke-73, ayat ke-85. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 59, 65, 73, 85. Ya. Coba kita lihat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Al-ayah. Ya. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh pun berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan sesembahan kecuali Allah." Ya. Tidak ada sembahan melainkan hanya Allah. Sama dengan apa? La ilaha illallah. Ya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan kecuali ya selain Allah. Coba kita lihat di ayat ke-65. Ya, kalau tadi Nabi Nuh. Ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Al-ayah. Ya. Dan kami utus kepada kaum 'Ad. Kami utus saudara mereka yaitu Hud. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. La ilaha illallah." Sama. Ya. Coba lihat surat Al-A'raf ayat ke-73-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila tsamuda akhahum salihah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kami utus kepada Tsamud saudara mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah." Begitu pula dalam surat Al-A'raf ayat ke-85-nya, ya. Di tengah-tengah Allah Subhanahu berfirman, "Wa ila madyana akhahum Syu'aibah, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadah kalian hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah." Ya. Maka kita lihat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dakwah semua rasul itu sama intinya, yaitu mengajak ayo beribadah hanya kepada Allah. Ya. Nah, ini adalah ya dakwah inti dari dakwah seluruh nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Ya. Nabi SAW ya 13 tahun, Nabi Nuh apalagi 950 tahun. Cuma berdoa ayo tauhid 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 terus. Ya. Itu pun yang akhirnya mau beriman sedikit sekali. Ya. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah faedah yang sangat besar bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya dari langit, tujuannya adalah untuk tauhidullah. Bagaimana agar kita ini, para hamba ini bisa mengesahkan Allah dalam ibadah. Jangan sampai syirik, jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah yang sangat besar. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus bagi setiap umat seorang rasul
yaitu semua seruannya sama, sembahlah hanya Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadalah hanya kepada. Maka semua nabi rasul inti dakwahnya adalah sama, yaitu mengajak kepada bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada. Maka ini yang lebih utama, termasuk rasa malu di sini. Ya, malu di sini adalah yang paling utama, malu untuk bermaksiat kepada Allah, apalagi sampai berbuat syirik menduakan Allah. Karena tidak ada kezaliman, tidak ada kemaksiatan yang lebih besar daripada berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena ya kalau kita membunuh, berzina, ya, kita ya berbohong, kita menipu orang, ya kita berbuat buruk kepada orang lain, itu kita zalim tapi terhadap hak makhluk. Adapun kesyirikan, maka ini adalah kezaliman kepada hak Al-Khaliq. Mana yang lebih besar haknya, hak makhluk atau haknya Al-Khaliq? Tentu saja adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya menunjukkan bagaimana seluruh nabi dakwah mereka adalah satu, yaitu mengajak kepada la ilaha illallah, dan itulah inti dari seluruh Al-Qur'anul Karim. Seluruh Al-Qur'an intinya adalah tauhid, bagaimana seorang hamba itu benar-benar bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua tentang tauhid, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ya, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat surat Al-Fatihah, maka kita lihat seluruhnya berisi tentang tauhid. Dan kalau kita peras, maka intinya ada di pertengahannya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Maka itulah inti, bahkan itulah inti dari kehidupan kita. Kenapa kita sampai keluar dari rahim ibu kita, ya, kita tumbuh besar, ya, kemudian hidup, bekerja, beramal di dunia ini, semuanya tujuan utamanya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah hikmah yang sangat-sangat besar, yang hanya kita camkan, kita benar-benar pahami bahwasanya kita hidup ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, inilah intinya. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada berbuat baik kepada sesama. Tapi bukan itu inti dakwah para nabi dan rasul. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau diusir? Kenapa beliau sampai difitnah? Kenapa beliau sampai disakiti, diperangi, bahkan mau dibunuh? Begitu pula para nabi-nabi sebelum beliau, para rasul sebelum beliau. Mereka dimusuhi, difitnah, diolok-olok, ya, disakiti, bahkan di antara para nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ya. Kenapa sih? Apa sebabnya? Apakah karena mereka mengajak berbuat baik kepada tetangga? Ayo kita berbuat baik kepada orang tua. Ayo kita menolong orang miskin. Ayo kita bersedekah. Apakah itu? Ya. Ternyata jawabnya bukan, para sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun berakhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi rasul, diangkat sebagai nabi, beliau adalah orang yang sudah berakhlak mulia dan mengajak kaumnya untuk berakhlak mulia. Ya. Beliau itu terkenal, julukannya adalah Al-Amin, orang yang jujur, amanah, yang terpercaya, nggak pernah bohong. Semua orang Arab tahu bagaimana kualitas kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara pasti benar.
Kalau dikasih amanah pasti dijaga benar-benar. Ya. Beliau juga orang yang suka menolong orang miskin, menolong orang-orang yang membutuhkan, suka berderma, suka menolong orang yang terdolimi, berbuat baik kepada tetangga, selalu menyambung silaturahmi. Tapi nggak pernah ada yang mengusir beliau, mengejek beliau, nggak pernah ada. Tapi ketika beliau berdakwah kepada la ilaha illallah, ya, wahai kaumku, ayo beribadah hanya kepada Allah, langsung beliau, ya, langsung dituduh asalnya orang paling tepatnya menjadi pendusta, dituduh sebagai dukun, sebagai orang gila yang suka, ya memecah belah kaumnya. Maka lihatlah, ya begitu pula orang-orang yang mengikuti jalannya para rasul, yang berdakwah kepada la ilaha illallah, pasti akan dipergunjingkan dan akan dimusuhi. Karena itulah jalannya para nabi dan rasul, orang-orang mulia. Maka hendaknya kita pahami hal ini tentang hikmah terbesar dalam ini, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai justru kita ikut-ikutan memusuhi orang-orang yang berdakwah kepada tauhid. Jangan sampai justru kita memusuhi orang-orang yang mengajak menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Ikut-ikutan membuli, ikut-ikutan memfitnah, yang menyebabkan fitnah dan lain sebagainya. Justru kita harus menolong sebagaimana dahulu para nabi, ditolong oleh orang-orang yang beriman kepada tuntunan baik. Maka ikhwani wa akhwatiddin, ini faedah yang pertama, yaitu bahwa seluruh nabi itu menyeru kepada kebaikan, dan semua nabi mengajak kepada kebaikan yang paling besar, yaitu adalah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, yaitu hendaknya kita berusaha untuk meniru akhlak para nabi. Hendaknya kita berusaha untuk meniru akhlak para nabi. Ya. Karena para nabi adalah orang-orang pilihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ruhnya para hamba, maka didapati yang paling baik di antara hati-hati para hamba adalah para rasul, para nabi. Ya. Dan banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi diri kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka ini menunjukkan kepada kita hendaknya kita berusaha untuk meniru, ya, termasuk dalam masalah akhlaknya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak, ya. Selanjutnya faedah yang ketiga itu malu itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya, malu itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya. Apa sih makna malu? Ya, malu itu malu yang terpuji, malu yang baik. Ya, itu adalah suatu sifat yang mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji. Ya. Sifat yang mencegah seseorang ketika dia mau melakukan perbuatan keji atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat atau perbuatan-perbuatan yang dicela oleh akal. Maka rasa malu inilah yang menjadi bentengnya, menjadi pencegahnya. Nah, ini malu yang terpuji. Maka malu yang terpuji inilah yang dimaksud dalam hadis tadi, ya. Di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia sampai sekarang, terus sampai ya diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu in lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu nggak malu, silakan deh berbuat apa saja. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, ada dua makna di sini yang lebih tepat adalah yaitu at-tahdid, ancaman. Ya. Artinya kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, silakan berbuat, tapi nanti hukumannya awas. Ya. Nanti
akan ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau sudah tidak memiliki rasa malu, dia bisa berbuat apa saja. Perbuatan-perbuatan yang dicela oleh syariat, perbuatan-perbuatan yang dicela oleh akal yang sehat, ya. Tapi karena sudah hilang rasa malu tersebut, dia lakukan hal itu. Nah ini, ya, malu yang disebutkan dalam hadis ini adalah malu yang terpuji. Kalau itu hilang, ya, maka seseorang akan berbuat apa saja tanpa ada merasa malu. Ya. Sebaiknya malu yang tercela adalah malu yang mencegah dari kebaikan-kebaikan. Gitu. Ya. Kalau malu yang terpuji adalah malu yang mencegah, sifat yang mencegah dari keburukan-keburukan, ya, maka malu yang tercela adalah malu yang sifat yang mencegah seseorang dari kebaikan. Ya. Misalnya seseorang dia tidak tahu, kemudian malu bertanya. Dia tidak punya ilmunya, kemudian malu bertanya. Ya. Sebagaimana Aisyah pernah berkata, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansar." Sebaik-baik wanita adalah wanitanya kaum Ansar. Lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yas'al 'anid din. Rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk bertanya tentang masalah agama. Ya. Jadi mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun masalah masalah haid, masalah nifas, masalah, ya, yang kewanitaan begitu. Tapi mereka berani menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakannya untuk, ya, untuk yang akan memahami agama ini. Maka ketika rasa malu itu mencegah dia sehingga dia tidak mau bertanya, ya, padahal perkara itu harus dia ketahui, maka ini malu yang tercela. Ya, malu ke masjid, ya, malu untuk taklim, malu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah malu yang tercela. Ya, terkadang seseorang malu untuk menampakkan keislamannya, mau mengucapkan salam malu, ya. Maka seperti ini adalah termasuk malu-malu yang tercela. Ya. Maka justru harus dihilangkan malu yang seperti ini. Malu ketika dia harus memakai baju muslim yang menutup auratnya dengan sempurna. Malu ketika dia harus, ya, pergi ke masjid. Malu memakai peci misalnya ketika dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah justru malu yang tidak baik, malu yang tercela. Jangan sampai justru seorang muslim malah malu menampakkan agamanya. Ya. Justru seorang muslim harus bangga dengan keislamannya. Karena itulah yang menjadi nilai kelebihan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat dirinya, keimanan dirinya. Yakin dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar dan jalan terbaik dalam hidup ini. Nah, ini harus eh, menjadi ya, sebuah prinsip dalam jiwa kita. Kalau itu memang adalah datang dari Allah dan Rasulnya, kalau itu memang adalah Islam, maka kita jangan pernah sampai malu untuk membelanya, untuk menampakkan. Ya, tampakkanlah keislaman kita. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Justru adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk seluruh alam ini. Maka untuk apa kita malu? Ya. Kemudian selanjutnya faedah yang keempat, malu akan membawa kepada kebaikan. Ya. Sikap malu, artinya malu yang terpuji, ya, maka ini akan membawa kepada kebaikan. Ya. Sebaliknya, malu yang, ya, tercela adalah akan membawa kepada keburukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih dan Bukhari Muslim yang lainnya, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu enggak akan mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan.
Di dalam riwayat Muslim disebutkan al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu seluruhnya kebaikan. Ya. Au qala al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya kebaikan. Ya. Enggak ada jeleknya, enggak ada buruk. Hanya justru kita harus memiliki sifat ini. Sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, "Maka al-fusyu fi syai'in illa syana wa maka al-hayu fi syai'in illa zana." Tidaklah sifat keji berada dalam diri sesuatu melainkan pasti akan merusaknya. Dan tidaklah sifat malu berada dalam suatu hal melainkan akan menghiasi. Maka ketika seseorang dalam hatinya itu ada sifat malu, ya, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk melanggar apa yang Allah haramkan, malu untuk apa? Ya, tidak memahami agama ini, maka saat itu ia akan terhias. Ya, akan dihias dengan rasa malu tersebut. Maka rasa malu ini semuanya adalah kebaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berdialog dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, lau kana al-haya'u rajulan wa bisa berwujud, ya, bisa menjadi seorang manusia begitu. Karena rajulan solehan pasti menjadi wujudnya seorang lelaki yang soleh." Lihat bagaimana ya malu itu benar-benar sesuatu yang baik, membawa kepada kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, kalau rasa malu itu bisa berwujud, wujudnya ada, ya kayak orang begitu, maka dia pasti menjadi seseorang yang soleh. Sebaliknya, kalau kekejian itu bisa berbentuk orang, bisa bentuk manusia, lakana rajula su'in, dia pasti akan menjadi orang yang buruk. Ya. Maka ini hendaknya kita yakini, ya, bahwasanya ketika kita memiliki rasa malu, ya, maka itu akan membawa kebaikan pada diri kita. Ya, rasa malu itu akan menghiasi kita sehingga justru dicintai oleh penduduk langit maupun penduduk bumi. Ya. Selanjutnya faedah yang kelima, dicabutnya rasa malu akan membawa kepada keburukan. Ya. Nah, ini kebalikannya. Makanya kata Nabi SAW tadi, in lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu sudah nggak malu, ya sudah dicabut ya rasa malunya itu, silakan berbuat apa saja. Karena sudah nggak ada kebaikan pada diri tersebut. Jadi kita berlindung. Ya. Karena orang kalau sudah tidak malu, dia akan berbuat macam-macam. Ya, kita lihat sekarang. Ya, bagaimana seseorang misalnya dia memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, seharusnya dia ya merasa malu untuk berbuat apa? Perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi justru sekarang ya yang kita dapati adalah sebaliknya. Atau orang yang sudah tua, seharusnya semakin dia tua dia merasa malu ketika dia mau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan. Dia sudah tua, sudah tua istilahnya, semua sudah dia merasakan. Ya. Tapi justru dia tetap berbuat maksiat misalnya. Mau cari apa? Ya. Maka kita berlindung dari dicabutnya rasa malu ini. Ini bahaya sekali. Ketika seseorang sudah dicabut rasa malunya itu, ya, maka dia akan berbuat seenaknya. Dia akan berbuat maksiat terang-terang dan ini bahaya. Ketika seseorang dia bermaksiat terang-terangan, maka ya, dia akan sulit untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Kullu ummati mu'afah illal mujahirin." Semua umatku itu bisa diampuni sama Allah. Ya, bayangkan kata Nabi, seluruh umatku ini, kullu ummati mu'afah, bisa diampuni sama Allah. Illal mujahirin, kecuali yang mujahir, yang terang-terangan berbuat maksiat, yang sudah nggak ada rasa malu lagi. Jadi ini sudah level yang parah.
Ya. Sampai-sampai ya nggak dapat ini. Semuanya diampuni kecuali ya, yang sudah tidak punya rasa malu ini. Yang sudah tidak memiliki kebaikan pada dirinya. Ya. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk menjaga, memupuk rasa malu ini. Ya. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mau berbuat keji, ketika mau bermaksiat merasa malu. Maka hendaknya kita terus berdoa, meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ya rasa malu, tumbuhkan rasa malu kepadamu ya Allah. Sehingga aku bisa menjauhi perbuatan-perbuatan keji, bisa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhi apa-apa yang kau haramkan ya Allah. Karena terkadang kita berbuat maksiat karena hilangnya rasa malu. Atau sedikitnya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah itu senantiasa melihatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Padahal kita ini kecil. Kita ini sangat kecil. Di alam semesta ini kita kecil sekali. Planet kita ini, bumi yang sedemikian besar itu kecil, apalagi kita manusia. Tapi subhanallah, Allah sendiri melihat setiap hambanya, dilihat sama Allah. Bahkan setiap hamba itu minta dikasih sama Allah. Hamba itu berdoa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu? Ya. Allah yang sudah memberikan segala macam kenikmatan ini, kemudian kita kufur terhadap nikmat tersebut, malah bermaksiat kepadanya. Ya. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini hendaknya kita berhati-hati ya, dicabutnya rasa malu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan kita berakal, ya, memberikan kepada kita berbagai macam nikmat agar kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menjadikan kita semakin dewasa, ya, agar kita malu. Bahkan kita menjadi sepuh, menjadi tua, agar kita malu. Ini usia sudah senja, sudah sore, sebentar lagi gelap, ya. Kok masih tidak malu juga? Ya, bahkan tidak malu-malu untuk bermaksiat. Ya, hendaknya kita yang merasa takut ya, dari dicabutnya rasa malu ini. Sebagaimana tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara perkataan nubuwah terdahulu, in lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ya, kalau kamu nggak malu, silakan berbuat apa saja. Ya, tapi nanti ingat di akhirat akan ada pertanggungjawabannya, akan ada ancaman yang benar. Ya. Selanjutnya, faedah yang keenam, yaitu hendaknya manusia merasa malu kepada Allah. Jadi rasa malu ini adalah malu ya selain kepada manusia juga tentu saja. Ya. Dan yang lebih harus kita malui adalah Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita. Allah yang sudah memberi berbagai macam kenikmatan bagi manusia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat. Ya, kata beliau, "Usika an tastahiya minallahi azza wa jalla kama tastahi minar rajulis salih min qaumi." Aku wasiatkan kepadamu, ada seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Usika, aku wasiatkan kepadamu antas tahya minallahi azza wa jalla, agar kamu merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala." Ya. Kama tastahi minar rajulis salih min qaumi, seperti malunya kamu kepada orang soleh yang ada di kaummu. Jika ada orang yang soleh, ya, maka kita merasa malu untuk ya bersikap ya, yang tidak layak, yang tidak patut. Ya. Nah, kalau kepada manusia saja kita malu, seharusnya kita lebih malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Ya. Yang bukan hanya tahu perbuatan kita, tapi tahu sampai niat-niat kita ini. Apa kita tidak malu ketika kita hasad sama orang? Ya. Apakah kita tidak tahu, tidak malu kepada Allah ketika kita hasad itu kemudian kita menggunjingkan saudara, menjelek-jelekan, memfitnah saudara kita. Padahal Allah tahu
di atas langit sana Allah Subhanahu tahu setiap hasad kita, setiap dengki kita, setiap gibah kita, Allah tahu semuanya. Ya. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sembunyi-sembunyi bermaksiat, padahal Allah tahu. Ya. Jangankan kita bersembunyi di ruangan, ya, apabila ada sebuah biji yang berada di batu yang padat, ya, ataina biha, kami akan datangkan itu. Allah bisa tampakkan semua. Makanya kita selalu minta kepada Allah ini, ya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kita semua, ya, tentang malu kepada Allah, hakikat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ini hakikatnya malu kepada Allah. Malulah kalian kepada Allah haqqal haya dengan sebenar-benarnya malu. Maka para sahabat bertanya, "Inna nastahi minallah ya Rasulullah." Walhamdulillah. Kami ini, ya, semuanya sudah merasa malu kepada Allah ya Rasulullah. Ya, kami malu kok sama Allah gitu. Ya, alhamdulillah kami sudah kok merasa malu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, ya, laisa dzaka, bukan itu maknanya. Ya, bukan itu maknanya. Walakin man istahya minallahi haqqal haya, akan tetapi orang yang dia malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, ya, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan selanjutnya. Ya. Falyahfadir ra'sa wa mawa'a. Kalau dia ingin malu dengan sebenar-benarnya, dia akan jaga, ya, kepalanya ini dan apa yang dia pikirkan di dalam. Falyahfadir ra'sa wa mawa'a. Dia jaga pikirannya dari pikiran-pikiran yang buruk, ya, pikiran-pikiran kemaksiatan, pikiran-pikiran yang keji, yang kotor, yang mungkar. Bayangkan, kan kita pikiran ini berbagai macam pemikiran, ya. Dan banyak keburukan-keburukan yang kita pikirkan dalam kepala kita. Maka kata Nabi, kalau dia mau benar-benar malu kepada Allah, jaga kepalanya ini dan apa yang ada di dalam isinya. Waliyahfadil batna wa mahawa, hendaknya dia juga menjaga perutnya dan apa-apa yang dikandungnya. Maka kita hati-hati ketika mau memasukkan makanan, rezeki, pastikan rezeki itu adalah yang halal, bukan yang syubhat, apalagi yang haram. Ya. Jaga kalau kita benar-benar malu, ya, jaga ini, ya, perutmu ini. Ya. Waliyahfadil batna wa mahawa. Dan apa-apa yang akan dia masukkan ke dalamnya itu. Dan ada manusia tidak peduli apakah itu haram, apa itu, ya. Yang penting dapat diskon, yang penting dapat cashback, yang penting dapat, ya. Tidak peduli apakah ini hukumnya bagaimana dalam Islam, ya. Apakah ini ada ribanya atau tidak. Nggak mau bertanya dulu, ya. Yang penting, ya, rame, promonya gencar, ya sudah. Ya, manusia juga semua memakai. Maka hendaknya kita bertanya dulu. Ada ya model baru ini, ada alat transaksi baru nih, ada apa baru, coba tanya dulu kepada para ulama, ini hukumnya bagaimana? Boleh ada ribanya atau enggak? Waliyahfadil batna wa mahawa. Ya, dia menjaga perutnya dan apa-apa yang masuk ke dalamnya. Wal yadhkuril mauta wal bila, hendaknya dia sering-sering mengingat kematian. Ya. Mengingat, ya, nanti tubuhnya itu akan hancur. Jasadnya akan menjadi, ya, menjadi lebur, menjadi tanah. Wal yadhkuril mauta wal bila. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, barang siapa yang menginginkan akhirat,
maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Karena dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang hanya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, ya, dibandingkan dengan keabadian. Ya. Nggak bisa dicerna. Nggak bisa dibandingkan. Maka hendaknya seseorang dia tinggalkan, ya, perhiasan dunia yang bisa melalaikan dia, yang bisa menjatuhkan dia kepada haram, kembali kepada tujuan utama, yaitu al-akhirat. Akhirat. Ya. Makanya keselamatan di akhirat itu la yadilu hasyai, enggak ada yang bisa menandinginya. Yang penting selamat, ya. Jangan yang penting kita di dunia ini. Dunia ini cuma sebentar. Sebentar sekali. Sesaat kita saja sudah berapa puluh tahun hidup di dunia? 20 tahun? Ya. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, tidak terasa. Seperti baru kemarin saja kita hidup ini. Kok tidak terasa sudah tiba-tiba sudah 80 tahun. Ya. Tidak terasa. Apalagi ketika nanti sudah meninggal. Tiba-tiba bangun nanti di padang mahsyar. Maka benar-benar dunia ini seperti, ya, sebagaimana Allah gambarkan, sa'atan min nahar. Seperti 1 jam saja di waktu siang. Hidup kita yang 60 tahun, 80 tahun, seperti cuma 1 jam saja. Ya. Itu pun di waktu siang, di waktu kita sibuk. Ketika kita sibuk di siang hari, sejam itu nggak terasa. Sibuk mengerjakan suatu pekerjaan. 1 jam di siang hari sangat cepat sekali. Ya. Makanya fanifillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah, ya, hakikat dari malu kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Barang siapa yang melakukan semua hal tersebut, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah. Itu baru malu kepada Allah yang benar. Ketika dia selalu menjaga pikirannya, menjaga perutnya, ya, dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu ingat pada, ya, kematiannya yang semakin dekat. Mengingat nanti di kuburan dia akan hancur tubuhnya. Ya, berteman dengan cacing-cacing memakan tubuhnya. Dan dia pun meninggalkan perhiasan dunia, mengingat akhirat. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa hendaknya kita merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, faedah yang ketujuh. Faedah yang ketujuh, malu adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Yastahi min 'abdihi idza rafa yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala itu adalah hayyun, maha pemalu, karimun, maha pemurah, maha pemberi. Yastahi min 'abdihi, Allah malu kepada hambanya, idza rafa yadayhi ilaihi, kalau hamba itu mengangkat kedua tangannya minta sama Allah, an yaruddahu, Allah malu untuk menolaknya kosong. Ya. Dia pulang dengan tangan kosong, pasti Allah jawab doanya. Nah, di sini ada apa? Allah malu. Ya. Hayyun, Allah maha pemalu. Begitu pun di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Abu Dawud juga, bahwasanya Rasulullah SAW pernah lihat ada, ya, ra'a rajulan yaktasilu bil baraz bila izari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang lelaki, ya, seorang sahabat mandi di tempat terbuka tanpa sarung. Mandi di tempat terbuka tanpa sarung. Fasa'idal minbara, maka beliau pun langsung naik ke atas mimbar. Fahamidallah, kemudian beliau pun memuji Allah, wa atsna alaihi, dan menyanjung Allah. Ya, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam
memulai, ya, kalau beliau khutbah berceramah, ya, memulai dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan khutbatul hajah. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di atas mimbar beliau bersabda, ya, menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla hayyun sittir." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu adalah Maha Pemalu, Hayy. Sittir, Maha menutup. Yuhibbul haya'a was sitra. Allah itu senang dengan rasa malu dan Allah itu senang untuk menutupi. Fa idza tasala ahdukum falyastatir. Kalau kalian mandi, maka hendaknya dia menutup dirinya. Jangan depan, ya, mandi di tempat umum begitu, ya. Ditampakkan auratnya, jangan. Ya harus merasa malu. Dan, ya, ini adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Innahu hayyun sittir. Allah itu Maha Pemalu dan Maha menutup. Allah senang menutup para hambanya Allah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah, ya, malu ini adalah di antara sifat Allah, makanya Allah senang dengan sifat malu. Innallaha hayyun sittir yuhibbul haya'a was sitra. Allah itu senang rasa malu, itu Allah senang. Ya, makanya kita perlu, ya. Begitu pula dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 53, di antaranya Allah berfirman, "Wallahu la yastahyi minal haq." Allah itu tidak malu dari kebenaran. Ya. Kalau kebenaran, ya, Allah Subhanahu wa taala, kita pun berarti begitu. Ketika itu kebenaran datang dari Allah, jangan malu. Tampakkan keislaman kita, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang faedah ketujuh, malu adalah, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, faedah ke-8, yaitu malu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi kita, ya, diperintahkan oleh Allah agar meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu pemalu. Ya. Digambarkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra'i fi khidriha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya adalah, ya, ashadda haya'an, beliau itu lebih pemalu daripada gadis yang berada di dalam pingitannya. Ya. Gadis, ya, yang pemalu begitu. Ya. Fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhi. Kalau beliau itu melihat sesuatu yang beliau benci, beliau nggak senang, itu kita bisa lihat dari wajah beliau. Jadi kalau Nabi SAW itu marah, ya nggak suka, itu nggak usah ngomong sih sudah, wah, sudah kelihatan. Ya. Saking baiknya, ya, beliau nggak pernah, ya, dengan lisannya marah-marah, mengejek, enggak, mengolok-olok, enggak. Ya. Dari wajahnya beliau berubah, itu saya sudah, ya, sudah kelihatan kalau beliau itu nggak senang. Nah ini, ya, di antara akhlak Nabi SAW adalah juga, ya, beliau itu pemalu. Sekali lagi, pemalu di sini adalah pemalu yang terpuji, ya, rasa malu yang terpuji, yang mencegah kita dari kemaksiatan. Ya. Kemudian selanjutnya, poin yang ke-9, faedah yang ke-9, yaitu adalah malu adalah akhlak Islam. Malu adalah akhlaknya Islam, akhlaknya orang Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Setiap agama itu punya akhlak ciri khasnya. Ya. Setiap agama itu ada akhlak ciri khasnya. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlak ciri khasnya Islam adalah al-haya, yaitu rasa malu. Makanya yang bahaya itu kalau sudah orang Muslim sudah nggak tahu malu. Ya. Nah, justru akhlaknya Islam, kata Nabi, wa khuluqul Islam al-haya. Akhlaknya Islam itu ya rasa malu. Ya. Maka jangan sampai kita ini orang Muslim tapi tidak tahu malu, ucapannya kotor, ya, perbuatannya kotor, kasar. Kemudian selanjutnya, faedah yang ke-10,
yaitu malu adalah salah satu cabang keimanan. Malu adalah di antara cabang-cabang keimanan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Nanti itu batang yang utama. Kalau ini ditebang ya hancur sudah pohon keimanan. Maka fa'afdaluha yang paling utama ini adalah ucapan la ilaha illallah. Masuk Islam ya harus syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan cabang yang paling rendah, yang paling kecil adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang keimanan. Ya. Maka ketika seseorang memiliki rasa malu, maka keimanannya pun akan meningkat. Ya. Karena malu ini adalah bagian dari keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal haya wal imana qurina jami'an." Sesungguhnya malu dan keimanan ini adalah saling berpasangan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau yang satunya naik, yang lain pun naik. Ya, jadi di sinilah pentingnya ketika seseorang dia memiliki rasa malu, ya, maka di situ ada iman. Ketika rasa malu ini naik, maka iman pun akan naik. Ketika ada rasa malu ini, maka imannya pun akan semakin sempurna. Ya. Dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang sahabat Ansor. Ya. Sahabat Ansor ini sedang menasihati temannya atau adiknya, begitu dalam riwayat itu. Dia menasihati adiknya agar jangan malu. Maka justru Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu fa'inal haya' minal iman." Tinggalkan, ya. Enggak usah dinasihati itu. Karena rasa malu adalah bagian dari keimanan. Nah, itu bagus, ya. Jangan dihilangkan justru. Gitu. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, hadis sahih riwayat Tirmidzi, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Rasa malu itu adalah bagian dari keimanan, dan keimanan itu tempatnya di surga. Ini orang mukmin itu pasti masuk surga. Ya. Nah, rasa malu ini adalah bagian dari keimanan. Ya, maka harus dipupuk rasa ini. Ya. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk malu yang terpuji ya adalah menjauhi maksiat, ya termasuk menjauhi apa yang haram, ya tadi menjaga pikiran, menjaga perut, ya. Berarti menjauhi apa? Segala kemaksiatan, segala apa yang diharamkan. Ya. Dan juga diantaranya adalah menjaga aurat. Karena banyak orang sekarang ini sudah tidak tahu malu lagi. Auratnya diumbar. Ya. Entah tua, muda. Ya. Maka seorang mukmin muslim harus menjaga aurat. Ya, harus memiliki rasa malu. Ya. Hendaknya dia belajar apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh. Ya. Kapan boleh, kapan nggak boleh. Aurat itu batasannya apa. Itu harus tahu. Ya. Jangan sampai kita melanggar. Nah, ini ya, jadi kita penting untuk menjaga aurat. Karena salah satu tujuan syaitan, salah satu sasaran syaitan kepada anak manusia adalah bagaimana mencabut rasa malu ini sehingga manusia menampakkan aurat. Sebagaimana dahulu bapak kita Nabi Adam, ya, dan ibu kita Hawa, ya, yang dahulu oleh syaitan ya, dijatuhkan sehingga ya tampaklah aurat mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzu anhuma libasahum liyuriyahum min sawatihim. Baik, ya, orang yang beriman janganlah ya benar Adam, ya, wahai anak Adam. Jangan sampai syaitan itu memfitnah kalian, menyimpangkan kalian, menyelewengkan kalian.
Sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga. Mereka cabut pakaian-pakaiannya, dilepaskan ya, oleh syaitan itu, oleh iblis. Dan suruh makan, akhirnya tampaklah auratnya. Maka inilah salah satu sasaran setan, bagaimana membuat manusia ini melepaskan auratnya lagi. Tidak malu lagi ya, menutup auratnya. Dan ini sudah kita lihat banyak ya, pemikiran-pemikiran, bahkan pergerakan-pergerakan untuk tidak malu lagi. Ya. Baik laki-laki, wanita, wah dibuka semua. Maka ini jelas-jelas adalah sebuah penyimpangan yang nyata. Ya. Hilang urat malunya. Manusia yang normal, malu. Ya. Malu ketika terlihat tanpa auratnya. Maka ketika itu sudah hilang, makanya Allah perintahkan dalam hadits qudsi, fastaksuni aksiku. Ya. Mintalah kepadaku agar kalian itu bisa berpakaian, aku akan memberi kalian pakaian. Ya. Artinya pakaian ini bukan hanya minta pakaian, tapi juga rasa malu itu akan dijaga. Ya. Karena kalau rasa malu hilang, orang akan memakai pakaian ya, yang aneh-aneh, yang menampakkan aurat. Ya. Dan juga di antara bentuk malu yang terpuji adalah yaitu hendaknya kita belajar ilmu agama, bertanya. Ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la yatslubul ilma mustahin wala mustakbir, nggak akan bisa dapat ilmu, nggak akan bisa belajar ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya. Kenapa pemalu dan sombong ini nggak bisa dapat ilmu? Kata para ulama, karena orang yang pemalu, dia malu untuk bertanya, akhirnya terhalang dari ilmu. Adapun orang yang sombong, saya sudah tahu kok, akhirnya nggak bertanya juga. Ya. Makanya kuncinya ilmu adalah dengan jangan malu bertanya. Ibnu Abbas pernah ditanya, bagaimana kamu mendapatkan ilmu sebanyak ini? Kata beliau, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak memikirkan. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas ya dari faedah-faedah hadis ke-20 ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada MC, moderator kita, untuk masuk kepada selanjutnya jawab. Jika memang ada dari para pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian, silakan ditanyakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Oh iya, atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, diskusi Bapak Ibu. Jika ada hal yang akan ditanyakan, bisa dichatkan melalui kolom chat yang sudah tersedia. Insya Allah kita akan bacakan. Kemudian jika ingin berdialog langsung bisa raise hand, insya Allah kita akan bukakan satu persatu supaya suaranya tidak bertubrukan, insya Allah begitu ya Bapak Ibu. Sejauh ini belum ada pertanyaan Ustadz, semoga apa yang disampaikan ini jelas bagi para jamaah ini Ustadz, Alhamdulillah. Belum ada pertanyaan masuk Ustadz, Alhamdulillah ini. Iya, mungkin ya masih menulis. Mudah-mudahan ya. Ya. Kita tunggu silakan Bapak Ibu jika akan ada yang ditanyakan atau bisa raise hand untuk langsung bertanya kepada Ustadz insyaallah. Sepertinya tidak ada Ustadz. Iya. Jadi mungkin kita akhiri pertemuan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah semoga Allah mudahkan kembali untuk kita bertemu di bulan depan untuk masuk ke hadis yang ke-21 ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya. Baik Ustadz, kami mohon untuk menutup kajian ini dengan doa langsung cara dari Ustadz. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Di penghujung perjumpaan kita ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi, Al-Mannan, Al-Wahhab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian tambahan keimanan, juga tambahan ketakwaan,
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keistiqomahan untuk terus bisa melaksanakan ketaatan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perjumpaan kita ini sebagai perjumpaan yang diberkahi, dan perpisahan kita nanti adalah perpisahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika min ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina min masa'ibid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina waj'al ta'rana 'ala man dhalamana. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.